Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni Muhammad Hendriatno, Ahmad Halif Wali, Laude Kiki Fazlin, dan Rubiana. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang prototyping. Pengertian prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna atau klien. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan klien dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan prototipe sistem. Terkadang klien hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendaki, tanpa menyebutkan proses input dan outputnya. Dengan metode prototyping ini, akan dihasilkan prototipe sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Agar proses pembuatan prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan pada tahap awal, yaitu pengembang dan pengguna harus satu pemahaman bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan awal. Tujuan prototyping. Dibuatnya sebuah prototyping bagi pengembang sistem bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan model prototipe yang dikembangkan. Sebab prototipe menggambarkan versi awal dari sistem untuk kelanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar. Semakin besar interaksi antara komputer dan pengguna, besar pula manfaat yang diperoleh ketika proses pengembangan sistem informasi akan lebih cepat dan membuat pengguna akan lebih interaktif dalam proses pengembangannya. Prototyping dapat diterapkan pada pengembangan sistem kecil maupun besar, dengan harapan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik, tertata, serta dapat selesai tepat waktu. Pendekatan prototyping. Terdapat 3 pendekatan utama prototyping, yaitu 1. Throwaway, 2. Incremental, 3. Evolutionary. Pendekatan prototyping juga dapat dipisahkan oleh tujuan aplikasi, yaitu 1. Prototyping eksploratif, 2. Prototyping eksperimental, 3. Prototyping evolusi. Materi berikutnya adalah metode prototyping. Metode prototyping adalah metode rekayasa perangkat lunak di mana antara developer dan klien saling berinteraksi dalam membangun desain sistem aplikasi yang akan dibuat. Metode prototyping ini sangat cocok digunakan untuk perangkat lunak yang dibangun mengikuti kebutuhan pengguna atau user requirement. Dalam metode ini, pengguna tidak memberikan detail pada input, proses, dan output, sehingga model dari sistem prototyping yang dibangun tersebut akan terus-menerus diperbaiki agar sesuai dengan harapan si pengguna. Langkah-langkah prototyping: yang pertama, mengumpulkan kebutuhan; yang kedua, proses desain; yang ketiga, membangun prototyping; yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Keunggulan dan kelemahan prototyping. Keunggulan pada prototyping sebagai berikut. 1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan klien atau user. 2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan klien. 3. Klien dapat aktif dalam pengembangan sistem. 4. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 5. Dapat menjadi lebih mudah karena klien mengetahui apa yang kita harapkan. Sedangkan kelemahan dari prototyping adalah sebagai berikut. 1. Klien terkadang tidak melihat atau menyadari bahwa perkembangan yang ada tidak mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga perlu memikirkan kemampuan perangkat lunak jangka waktu yang lama. 2. Pengembangan biasanya ingin menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan pas pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe yang lebih cepat tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Terminologi prototyping. Konstruksi teknis pada terminologi prototipe yang digunakan sebagai media interaksi manusia dan komputer, yaitu 1. Prototipe horizontal, 2. Prototipe vertikal, 3. Early prototyping, 4. Late prototyping, 5. Low fidelity prototyping, 6. Mid fidelity prototyping, 7. High fidelity prototyping, 8. Low vs High Fidelity Prototypes, 9. Scenario Based Prototyping, 10. Major Prototype Types.
tips 11 paper prototyping. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5 yang berjudul prototyping. Kami ucapkan banyak terima kasih.